terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dijalani dengan ikhlas, senang, semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka puasanya bakal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, zikir, sholawatnya, kalau dijalaninya tanpa ada senang, di hatinya tidak ada rasa senang dengan ibadah yang dilakukannya, maka Allah pun gak bakal ridho terhadapnya. Tidak mau begitu. Kenapa penting ridho itu, hadirin? Sebab kayak apapun amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baca Qur'annya luar biasa banyaknya, bukan main. Sholat sunnahnya subhanallah sudah tak terhingga jumlahnya. Tetapi ibadah yang dilakukannya, amal perbuatan yang dilakukannya ini tidak mendapatkan ridho Allah, maka tiket surga gak baginya. Tiket surga gak bakal diberikan untuknya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu penting sebab Allah yang manggil, yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radin orang yang senang, mardiyah dan orang yang disenangi. Kalau tibang senang tapi gak disenangi, belum tentu surga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan puasa, betul kita senang melaksanainya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ada ucapan kita yang gak bikin senang orang lain. Mungkin ada perbuatan kita yang bikin gak senang orang lain. Itu yang bikin menghalangi ridho Allah terhadap orang tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya memberikan bagaimana kita supaya Allah ridho terhadap diri kita, itu dimulai bagaimana kita menyenangkan atau memberikan senang kepada orang lain. Ingin Allah senang kepada kita dimulai dari bagaimana kita mampu membahagiakan orang lain, minimal gak nyusahin orang lain. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, Allah perintahkan puasa kepada kita. Apa tujuan di antara puasa itu? Berlapar kita, merasakan haus kita, merasakan lemah kita, agar kita mampu merasakan apa yang sering kali dirasakan oleh orang lain yang tak seberuntung kita. Kalau hari ini kita sahur, hari ini insya Allah kita bisa buka. Hari ini kita sahur, kemudian kita berpuasa, bahkan subhanallah di kala sahur itu subhanallah menu yang ada itu luar biasa. Ya, ada yang subhanallah macam-macam yang dia masak. Tuh sahurnya, mie-nya aja bukan mie sembarangan, ada telurnya 2, ada. Bukan cuma mie doang. Nih hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, air panasnya pas untuk nyeduh mie-nya tuh sahur. Ketika dia berpuasa menjelang maghrib, subhanallah, segala macam makanan tersedia untuk bukanya. Orang beruntung urusan dunia. Ada saudara-saudara kita yang gak seberuntung kita. Sahurnya betul dia pakai mie, tapi di situ pakai plastik. Itu pun belum tentu pakai air panas setengah hangat. Dan yang hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata itu pun belum tentu dinikmati 1
bungkus mie untuk satu orang, bisa jadi satu bungkus mie dinikmati oleh 4 orang. Orang yang tidak seberuntung kita. Kemudian ketika kita berbuka, saat kita dihadapkan dengan berbagai macam menu, dengan berbagai macam rasa, manis, gurih, pedas, asin dan sebagainya, ternyata ada saudara kita yang bahkan gak ngerasain segala hal. Tidak seberuntung kita, hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita diperintah oleh Allah, diajarkan oleh Allah melalui puasa agar mau berbagi kebahagiaan buat orang lain. Dari situ kita diajarkan, dari puasa kita diajarkan agar kita mau berbagi terhadap orang lain yang tidak seberuntung kita. Ketika kita mau memberikan kebahagiaan pada orang lain, ketika kita mampu memberikan kesenangan kepada orang lain, bahkan hatta yusbi'ahum, sampai mereka diberikan kenyang, hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bakal ridho terhadap ibadah yang kita lakukan. Puasa yang cuma mementingkan kesenangannya sendiri tapi tidak mementingkan kesenangan orang lain, hadirin yang dirahmati Allah, puasanya kurang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarawih nyatanya masih zalim terhadap saudaranya, tarawihnya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran fasik dia bacanya tapi gemar dengan gibahnya, maka tarawih, maka baca Qur'annya pun tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantas jika kemudian ada seseorang di akhirat, di alam barzakh, kemudian ketika memasuki neraka dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Padahal kalau urusan ibadah saya yang paling banyak di kampung saya, urusan sedekah saya yang paling rajin sedekahnya, urusan puasa saya yang paling kuat puasanya, urusan sholat wajib saya yang lebih dulu datang ke musholahnya, urusan silaturahmi saya yang paling erat ngurus silaturahmi itu. Tapi kemudian kenapa saya dimasukkan ke dalam nerakanya? Karena kemudian kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah? Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal perbuatannya ketika hidup di dunia, ibadah yang dilakukannya ketika hidup di dunia hanya sekedar menyenangkan untuk dirinya, tapi tidak pernah memberikan kesenangan pada orang lain. Orang yang demikian ini ibadahnya akan menjadi ibadah yang sia-sia. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi, berarti 11 hari lagi. Insya Allah 11 hari lagi. Nggak usah pakai puyeng ntar beli baju apa enggak, toh yang ada masih ada kita punya baju gitu ya. Nggak usah puyeng ini bikin kue apa enggak, tenang, biar nggak bikin juga di toko mah banyak. Hadir ya apa enggak ya, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa saja terus sama Allah, insya Allah nanti Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Takwa saja kepada Allah, nanti urusan kebahagiaan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa saja kepada Allah, urusan pulang kampung ntar Allah yang beliin tiketnya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah bikin kita mudah untuk istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita semakin umur berkurang, semakin kita dekat kepada Allah
Subhanahu wa taala, semakin tambah iman dan keistiqomahan kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana wa liwalidayna min hadanallahu wa lahum. Assalamu alaikum.